Perkenalkan, saya Alami Fitria, berasal dari UPT SD Negeri 05 Nanggalo. Dan di sebelah kanan saya Sri Asprileni dari SMA Negeri 2 Painan. Dan dengan ibu sebelah kiri saya Yusmita dari SMA 2 Kota 11 Terasa. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan video praktik supervisi akademik dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Lira, selamat siang Miss Len. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Saya lihat Bu Lira terlihat ceria begitu. Alhamdulillah Miss, saya dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Gimana Bu Lira persiapan untuk coaching pada siang nanti? Lumayan lah. Baik Bu Lira, di sini saya akan mau menanyakan tentang sebelum Bu Lira akan melakukan coaching, saya akan bertanya tentang rubrik penilaian pada hari ini kepada sebagai coach dan coachee. Yang pertama di sini, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau tidak? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan nanti yang berbobot kepada si coachee. Yang ketiga, bagaimana coachee nanti dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Begini Bu Lira, saya sebagai guru juga sebagai calon guru pendidikan guru penggerak angkatan 9. Dari percakapan kita siang hari ini, apa yang Miss inginkan? Saya berharap Ibu Lira setelah kita berdiskusi sekarang ini nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Baiklah Miss, tadi Miss mengatakan kalau Miss selain mengajar, Miss juga sedang dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 9, begitu ya? Ya benar. Kira-kira ada masalah apa dengan kegiatan Miss tersebut? Begini Bu, saya sebagai guru dan juga ada juga tugas tambahan saya sebagai guru juga sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak, di mana permasalahannya yaitu terkendala dengan waktu yang bertepatan dengan jam mengajar saya itu. Oh, berarti ada jam yang bentrok ya Bu, antara jam mengajar dengan jam pelaksanaan kegiatan belajar di kegiatan guru penggerak, kira-kira begitu ya? Iya benar Ibu. Apa yang selama ini Miss Ita lakukan dalam proses kegiatan yang dua tersebut? Baik Ibu Lira. Saya coba dulu Bu Lira akan menemukan wakil kurikulum untuk menyelesaikan permasalahan saya di mana yang berdempetan atau yang bentrok dengan jam pembelajaran saya dengan pendidikan calon guru penggerak. Selain jam yang bentrok, kira-kira ada masalah lain enggak Miss dalam dua kegiatan tersebut? Ada Ibu Lera, saya juga ada jam tambahan di sekolah ini, yaitu menyangkut dengan permasalahan siswa. Itu juga agak bermasalah dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah. Karena itu pendidikan calon guru penggerak itu sehingga sedikit waktu saya dalam menyelesaikan tugas tambahan saya. Oh baik Miss, berarti selain masalah jam yang bentrok, Miss juga kesulitan ya dalam berinteraksi cocoknya ya Miss, berinteraksi dengan siswa di sekolah dan dalam melaksanakan tugas tambahan yang Miss ya banyak tugas rupanya Miss ya di sekolah. Capek ya Miss? Ya begitulah. Kira-kira untuk mengatasi permasalahan tersebut
masalah jam yang bentrok, masalah dengan tugas tambahan lain. Apa yang Miss lakukan? Iya, saya akan coba dulu Bu Wira temui wakil kurikulum. Nanti kalau bisa jam saya yang bentrok ini atau bertetapan dengan jam sekolah saya ini, saya bicarakan dulu dengan wakil kurikulum. Bagus Bu. Iya. Oke, jadi supaya antara jam mengajar dengan kegiatan di pendidikan guru penggerak tidak bentrok, jadi dikonsultasikan ya dengan wakil kurikulum. Jadi bisa jadi Miss nanti pindah jam ya. Iya, soalnya saya Pindah harap- jam dengan Ceng ya tentunya Miss dengan teman yang lain ya. Iya. Kemudian untuk masalah tugas lain itu bagaimana Miss? Apa yang Miss lakukan? Saya berharap nanti Bu Lera untuk supaya jangan dengan tugas tambahan saya mau berharap nantinya ada kerjasama dengan teman yang lain membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan sebagai tugas tambahan. Baiklah, untuk kira-kira kapan rencana ini akan Miss lakukan? Rencananya minggu besok saya usahakan Bu Lera. Bagus sekali ya Miss. Mudah-mudahan Miss berhasil dalam melaksanakan rencananya itu. Jadi segala permasalahan yang terjadi antara tugas sebagai guru di sekolah dan sebagai peserta calon guru penggerak juga bisa terlaksana dengan baik. Untuk melaksanakan rencana yang sudah ada dalam pikiran Bu Ita, kira-kira dukungan apa yang Miss Ita inginkan? Iya Ibu Lera, saya nantinya berharap ada kerjasama atau dukungan dari teman-teman. Apa saja yang sudah Miss lakukan pada saat kegiatan coaching terkait indikator pencapaian yang Miss inginkan? Oke, Ibu Lira, saya sudah melakukan coaching dengan coach saya sesuai dengan alutsista, yaitu sudah menemukan tujuan, sudah bisa mengidentifikasi, ada rencana aksi, dan ada rasa tanggung jawab. Baik, kalau saya lihat tadi dan saya amati proses kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu Miss Ita. Sudah sesuai dengan alur ceritanya, sudah ada menemukan tujuan, sudah ada tahapan identifikasi, sudah ada rencana aksi dan tanggung jawab, dan juga coaching sudah juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang mana Miss Ita sebagai coach sudah berusaha menggali kemampuan Miss Len sebagai coaching dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh si coaching, yaitunya Miss Len tadi ya. Kemudian Miss Len sebagai coaching tadi juga sudah nampak menemukan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang tengah dihadapinya. Baiklah. Saya rasa sudah cukup bagus ya Miss. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan coaching ini bisa kita laksanakan lebih baik lagi dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik Lira, tadi Ibu sudah melakukan praktek coaching dengan Miss Yusnita. Jadi di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan setelah Ibu melakukan praktek coaching ini. Iya boleh. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching tadi terkait indikator dalam pencapaian yang akan Ibu inginkan? Pada kegiatan coaching yang telah saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan langkah-langkah alur cerita, yaitu menemukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana nantinya menyampaikan hasil observasi untuk selanjutnya? Melakukan coaching dengan Miss Yusnita,
Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan setelah pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Pada coaching yang baru saja saya lakukan bersama Miss Yusnita, itu saya sudah menerapkan praktik coaching yang sesuai dengan alur kita, yang sudah ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Oh iya, seperti yang sudah saya lihat tadi ya Bu Lira ya, Ibu sebagai coaching sudah melakukan prakteknya atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pada si coaching yang sudah sesuai dengan alur kita yang diinginkan. Iya. Di sini saya juga akan menanyakan lagi beberapa pertanyaan yang mana potensi apa saja yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru Ibu lakukan. Saya ingin lebih memahami lagi Miss Len, proses pelaksanaan alur kita dalam kegiatan coaching, supaya kedepannya jika saya melakukan kegiatan coaching lagi di sekolah, saya bisa melakukannya dengan lebih baik lagi daripada praktek hari ini. Oke, Bu Lira, terima kasih atas pembicaraan kita pada siang hari ini. Mungkin di lain waktu kita lanjutkan lagi ya. Sama-sama Miss Len. Gimana ya kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Miss Len. Miss Len gimana? Alhamdulillah, saya pun sehat pada siang hari ini. Dan seperti Ibu Lira lihat. Baiklah. Miss Len, bisa minta waktunya sebentar? Boleh. Memangnya ada permasalahan apa ya? Ini Bu Len, saya mempunyai sedikit masalah dengan aktivitas pembelajaran saya dengan siswa di sekolah. Jadi permasalahan yang Ibu Lira alami pada hari ini, apa permasalahan yang Ibu alami hingga akhirnya Ibu memendam permasalahan yang terjadi pada diri Ibu sendiri? Begini Miss Len, saya kan guru kelas 6 ya. Jadi kalau di kelas 6 itu kan tingkat pelajaran lebih tinggi daripada kelas-kelas rendah lainnya. Jadi ada beberapa orang siswa saya yang masih kurang lancar dalam membaca. Sementara mereka sudah duduk di kelas 6. Ini yang menjadi permasalahan yang sangat menguras pikiran saya dalam mengajar dalam Islam. Bagaimana mereka bisa memahami pelajaran, membaca saja belum lancar, begitu Islam. Oh begitu. Letaknya di level mana? Kalau menurut penilaian saya ya Miss Len, karena sehari-hari saya berinteraksi dengan mereka, siswa saya yang belum lancar membaca itu mungkin lebih cocok diletakkan pada level 5 Miss Len. Oh iya? Iya, soalnya mereka sudah kelas 6. Kalau begitu saya. Kalau begitu ini merupakan permasalahan yang sangat sulit sekali ya Bu Lira ya. Benar sekali Miss Len. Jadi Jadi membuat saya tuh bingung. Sementara sebentar lagi ujian akhir akan datang menghadang mereka. Ini yang membuat saya kesulitan dalam mengajarkan pelajaran kepada mereka. menurut penilaian Bu Lira, untuk tingkat literasi siswa Ibu, jadi apa yang sudah Ibu Lira lakukan? Saat mengajar, saya kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu ya Miss Len, saya sudah menugaskan siswa saya yang tidak lancar membaca tadi itu dengan teknik membaca nyaring ya. Saya menugaskan siswa itu membaca keras-keras. Setelah itu walaupun agak lama, kan ada nanti tuh Miss Len temannya yang agak-agak gimana namanya, siswa SD kadang agak usil ya. Ada yang menyindir ya, ada yang menertawakan. Jadi saya pikir dengan teknik
saya menugaskan mereka membaca nyaring itu, kan ada tuh temannya yang menertawakan, jadi memotivasi dia untuk rajin membaca di rumah supaya kedepannya ketika saya suruh membaca lagi dia lebih lancar dan tidak ditertawakan oleh teman-temannya lagi. Itu salah satunya. Oh, begitu ya Bu Nah, ya. selain itu di awal pembelajaran saya selalu menugaskan siswa, khususnya saya lebihkan kepada siswa yang kurang lancar dalam membaca itu setiap hari membaca satu paragraf sebelum memulai pelajaran. Jadi selanjutnya apa yang akan dilakukan? Itulah Miss, saya juga bingung ini. Jadi saya punya rencana nih Miss, saya akan memanggil siswa tersebut, kemudian saya tanya dia. Jadi kenapa dia masih juga tidak lancar membaca. Kemudian setelah itu mungkin saya juga akan memanggil orang tuanya. Jadi saya berharap meminta bantuan kepada orang tuanya agar lebih mengontrol anak ini supaya lebih rajin membaca. Oh, bagus sekali rencana Bu Lira. Jadi rencana Bu Lira ke depannya itu berarti memanggil orang tua siswa ya yang tidak lancar membaca. Iya. Ada pula yang terpikir rencana oleh saya meminta dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan untuk melengkapi fasilitas literasi di sekolah. Apalagi sekarang zaman sudah canggih ya Miss, ada media literasi digital gitu. Dengan adanya variasi media, apalagi yang berbasis digital, terkadang kalau anak-anak yang berbasis digital itu kan sesuatu yang baru, jadi mereka menjadi tertarik untuk membaca. Saya sangat mendukung sekali apa yang Bu Lira inginkan nantinya. Baik Bu Lira, karena waktu sudah mau masuk ini ya, karena pun saya ada kegiatan lainnya, mungkin kita sambung nanti di lain waktu. Percakapan kita tadi, bagaimana perasaan Bu Lira? Saya merasa sedikit lega Miss Len. Saya merasa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang tengah saya hadapi. Mudah-mudahan saya bisa berhasil membuat siswa saya menjadi lancar dalam membaca. Mudah-mudahan ya Bu Lira ya, semoga berhasil, semoga sukses apa yang Bu Lira inginkan. Oke Bu Lira, mungkin karena ada kegiatan lainnya, kita akhiri dulu pembicaraan kita pada siang. Terima kasih Miss. Sama-sama. Baiklah Miss, saya penasaran nih Miss, bagaimana hasilnya nanti dari rencana yang sudah Miss sampaikan tadi. Jadi untuk waktu yang akan datang kita adakan diskusi kembali Miss untuk melihat hasilnya, apakah bisa proses pendidikan guru penggerak yang tengah Miss lakukan saat ini dengan tugas sebagai guru mengajar di sekolah dapat dilaksanakan dengan baik oleh Miss kedua-duanya tersebut. Insya Allah Bu, semoga terlaksana. Semangat ya Miss. Terima kasih. Bu Lira. Baiklah Miss Ita, kita sudahi saja kegiatan coaching kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita khususnya dan untuk orang lain pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lira. Saya sebagai observer, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Ibu Eni tentang rubrik penilaian pada hari ini sebagai coach. Apakah sudah melalui jalur TETA? Yang pertama yaitu apakah sudah sesuai dengan alur TETA. Yang kedua, bagaimana Ibu membagikan pertanyaan kepada coachnya nanti, dan bagaimana coach nantinya akan menjawab pertanyaan. Baiklah Bu, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu bagikan, Ibu kembangkan nantinya kepada coach? Terima kasih Miss. Di sini saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama lisan, yaitu kehadiran umum.
yang kemudian mendengar secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbeda. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nantinya ketika dalam melakukan coaching? Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Oke, yang ketiga, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan nanti dalam keadaan coaching? Saya ingin nantinya coaching saya bisa menemukan solusi atas permasalahan dan kemudian langkah-langkah dalam pencapaiannya nanti. Baik Ibu, semoga nanti berhasil ya Bu dalam melakukan kegiatan coachingnya nanti. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang Mrs. Nita, maaf mengganggu waktunya. Bolehkah saya duduk ini untuk berkeluh mencurahkan keluh kesah saya pada hari ini? Oke, selamat siang Bu Leni. Apa kabar? Silakan Ibu. Ya. Ya, ada apa Ibu Leni? Kelihatannya saya perhatikan Ibu Leni agak murung hari ini. Banyak sekali Mrs. Nita, seperti yang Mrs. Nita lihat, minggu kemarin saya didatangi oleh pengawas untuk masuk kelas, yang mana pengawas melakukan supervisi di kelas yang saya ajar. Kira-kira apa yang Ibu Leni inginkan dari pembicaraan kita hari ini nanti? Saya sebenarnya ingin bertukar pikiran dan ingin memecahkan permasalahan yang terjadi pada saya pada saat ini. Apa itu permasalahan itu? Bisa Ibu ceritakan apa? Iya, bisa Ibu Leni ceritakan apa permasalahan yang terjadi? Seperti yang sebelumnya saya sampaikan ke Mrs. Nita, yang terjadi pada saat saya di saat pengawas datang mensupervisi saya tiba-tiba dihentikan dalam proses mengajar, proses belajar mengajar. Ya, kenapa itu Bu? Kok bisa dihentikan? Di saat proses mengajar yang terjadi, seperti yang dilihat pengawas, perangkat yang saya bawa tidak ada, kemudian media ajar yang saya tidak ada pun tidak lengkap. Jadi pengawas merasa tersinggung, merasa tidak diremehkan tentang ketidakseriusan saya dalam mengajar tadi. Tapi yang tidak enaknya ya Bu Miss ya, saya di depan siswa saya merasa malu dan merasa tidak enak. Saya dianggap rendah sebelah mata dipandang oleh pengawas tadi. Kira-kira apa yang akan Ibu Leni lakukan setelah ini? Dalam supervisi kemarin oleh pengawas, apa yang Ibu Leni lakukan? Seperti yang sudah saya ceritakan kepada Miss tadi, rasa-rasanya saya sudah cukup siap untuk dilakukan supervisi oleh pengawas. Tapi yang dikehendaki oleh pengawas tadi tidak sesuai yang diharapkan juga. Jadi makanya saya dihentikan dalam proses mengajar tadi. Kira-kira langkah apa yang akan Ibu Leni lakukan di akan datang? Ini setelah ditegur oleh pengawas kemarin, kira-kira apa yang Ibu Leni lakukan? Seperti yang tadi yang saya sampaikan ke Mrs. Nita, sebelumnya saya temui beliau. Kalau saya dari data nanti setelah, saya langsung minta maaf. Takutnya nantinya sebelum saya meminta maaf malah terjadi pengawas melaporkan kepada kepala sekolah. Jadi takutnya nanti sebelum saya minta maaf pengawas, nanti saya akan dimarahi dulu oleh kepala sekolah. Itu yang saya takuti. Itu yang saya menghantui pada diri saya saat terjadi seperti itu kemarin. Baik, setelah ini kira-kira apa yang akan Ibu Leni lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Saya akan mencoba merubah cara mengajar saya, dan saya siap apa yang diminta oleh pengawas tadi, melengkapi bahan ajar yang diminta oleh pengawas, dan kemudian saya memperbaiki dan akan berusaha akan lebih baik lagi, lebih sempurna lagi di depan pengawas untuk dilakukan kalau seandainya pengawas datang ke dalam kelas saya nanti.
Kira-kira kapan Ibu Len lakukan? Eh, saya berniat nantinya sebelum saya akan melakukan supervisi, saya menanya dulu wakil berguru kapan waktu jadwal saya untuk disupervisi kembali. Berarti besok tuh sebelum supervisi oleh pengawas, berarti Ibu Len sudah mempersiapkan hal-hal yang seharusnya dilakukan atau dipersiapkan sebelum supervisi ya Bu Len ya. Benar sekali, Miss. Jadi sebelum saya akan disupervisi kembali oleh pengawas, sebelumnya saya minta maaf dulu. Minta oleh pengawas akan saya penuhi nantinya. Ya Bu Len, kita berharap nantinya bisa tercapai ya dan bisa terlaksana ya Bu Len ya. Sana. Benar sekali, Miss. Sekarang ini syukur alhamdulillah saya merasa lega, sudah bertukar pikiran dengan Miss dan Miss memberikan saran apa yang telah permasalahan yang telah saya sampaikan yang telah terjadi pada diri saya. Sama-sama Bu Len. Baik Bu Len, setelah kita diskusi tadi, kira-kira sudah menemukan jawabannya Ibu Len? Alhamdulillah, Miss, saya sekarang ini sudah merasa lega dari hasil percakapan tadi. Yang selama ini saya simpan unek-unek yang terjadi dalam diri saya. Oke Bu Len, karena bel sudah bunyi, kita mau masuk kelas. Saya berharap bisa nanti terlaksana ya Bu Len ya. Terima kasih Miss atas sarannya, alhamdulillah ya. Sekarang kita menuju kelas masing-masing. Sama-sama Bu Len. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Leni? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Yusnita. Gimana keadaan Ibu, kabar Ibu pada hari ini? Apakah sehat? Baik, alhamdulillah seperti yang Ibu lihat ya. Oke, baik Ibu Leni. Tadi Ibu Leni sudah melakukan coaching dengan Ibu Lera. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Di sini setelah saya melakukan coaching, yang mana saya sudah melakukan coaching berdasarkan langkah-langkah alur tirta ya Bu ya, yaitu yang pertama menemukan tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan kemudian selanjutnya tanggung jawab. Sehingga coaching yang dapat menggali dan juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Benar ya Bu. Kemudian kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Ini saya akan lebih memahami dari proses coaching. Oke, Ibu Leni, kira demikian hasil observasi kita hari ini. Terima kasih.